malikil jabbar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang kami hormati, kami muliakan para pengurus masjid. Mas Ribu namanya itu? Masjid Bukit Indah. Bapak Anies mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan seluruh pengurus, seluruh tokoh yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat, mudah-mudahan semuanya berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah mengikuti kita telah mengikuti pembacaan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang telah dilaksanakan dan dipimpin oleh tim hadroh dari Habib Hamid bin Zaid Al-Atas, Majelis As-Sholatu ala Nabi, yang juga sudah mengikuti tadi. Begitu istimewa karena memang masing-masing memiliki cara untuk mengekspresikan cinta dan rindunya kepada Rasulullah. Banyak yang punya cara beragam untuk mengekspresikannya. Nah, salah satu yang diekspresikan dan ditulis adalah kitab atau kisah Maulid Situl Durar yang ditulis oleh seorang yang dikatakan Imam Ahlul Ashikin dari Rasulullah, Lisanul Ashikin dari Rasulullah, yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, yang dijuluki oleh sebagian ulama sebagai pemimpin orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Lisanul Ashikin dari Rasulullah, juru bicara untuk orang-orang yang rindu kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu apakah dipahami apa yang dibaca atau tidak, tapi yang penting dirasa. Yang penting kan rasa. Yang penting rasa. Kalau paham tuh nggak ada rasa juga nggak enak gitu. Nggak paham ada rasa lumayan. Karena ada rasa. Karena memang hubungan kita dengan Rasulullah SAW tidak boleh tidak ada cinta, harus ada cinta. Nah, untuk membuat seorang itu bisa cinta kepada Rasulullah, tugas para ulama berinisiatif. Nanti misalnya salah satu contohnya itu adalah membaca kisah Maulid Nabi Muhammad. Cara membacanya pun juga nggak sembarangan. Cara bacanya juga nggak sembarangan. Kita kalau membaca surat cinta dari kekasih kita, bacanya gimana? Tidak mungkin bacanya dengan, makanya itu ada cara untuk membacanya, karena yang sedang dibaca itu adalah kisah yang dinanti-nantikan kelahirannya, yang sudah disebut sebelum beliau lahir, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yang sedang dibaca itu adalah kisah kelahiran seorang yang sangat dan tidak ada yang bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang Allah berikan kepada beliau, yang sudah disebut di dalam Taurat, sudah ditulis di dalam Taurat, di dalam Injil, yang menjadi berita gembira yang selalu dibawa oleh Nabi Isa putra Maryam alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salatu wassalam, sehingga Simtud Durar itu untayan mutiara. Artinya itu untayan mutiara yang di dalamnya kisah tentang
dari mulai sebelum lahir, sampai peristiwa-peristiwa penting secara singkat dan dibungkus dengan gaya bahasa yang sangat indah untuk bisa mewakili betapa istimewanya baginda Rasulullah SAW, sehingga rangkaian dan susunan katanya begitu indah, begitu istimewa, karena tidak ada yang tidak indah ketika berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang tadi kita ikuti dari mulai awal sampai tadi dibacakan doanya oleh Umar, mudah-mudahan semua itu akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Tema kita hari ini adalah cahaya yang tidak pernah redup. Cahaya yang tidak pernah redup. Yang pertama, seorang ulama besar, guru dari banyak tokoh-tokoh dan ulama, termasuk guru saya juga bermurid kepada beliau, Mufti Diyar Nusriyah As-Sabir, Grand Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dari semua ilmu yang beliau sampaikan. Itu beliau pernah menulis satu makalah yang berseri tentang Al-Anwar fil Quran, cahaya sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang cahaya itu apa saja yang dimaksud dengan cahaya di dalam Al-Quran. Memang kita semuanya mengetahui ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat An-Nur. Surat An-Nur. Surat An-Nur itu salah satu surat yang memang siapa yang membacanya pasti dia akan banyak mendapatkan cahaya. Dan surat tersebut turun terkait dengan tuduhan yang tidak benar yang dilontarkan terutama oleh orang-orang munafik kepada makom kedudukan yang mulia Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq, ibu dari orang-orang yang beriman. Siti Aisyah bint As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam peristiwa salah satu perjalanan beliau menemani Nabi Muhammad SAW ketika akan pulang, ketika akan kembali, rupanya beliau ketinggalan rombongan. Oh Habib, Ustaz, Pak Kiai kok bisa ketinggalan rombongan? Karena ketika yang lain sudah siap, kemudian yang ditugaskan untuk membawa Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tidak ngeh, dipikir Siti Aisyah udah naik. Ada dalam bahasa Arab namanya haudaj. Jadi kalau ada onta terus ada tempatnya tuh. Ada tempatnya, berbahasa Indonesia apa? Rumahnya onta. Sekurungan. Siapa yang guru bahasa Indonesia? Apa? Apaan gue? Kira-kira gue? Pokoknya dalam bahasa Arab namanya haudaj. Haudaj, tempat yang kalau kita naik onta itu untuk, kalau bukan kita di atas ontanya langsung, tapi ada tempatnya itu. Apa ya pokoknya? Lagi dicari di kamus besar bahasa Indonesia. Iya. Tapi nanti ada tempatnya. Ada tempatnya, jadi kalau panas tuh nggak kena panas gitu kan, karena tertutup. Udah boleh ntar cari dalam kamus besar bahasa Indonesia. Halte. Haudaj. Coba nanti ganti. Nah, yang ditugaskan itu dipikir yang lain rombongan udah pada jalan, kemudian ini main jalan aja. Gak taunya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, perempuan itu kan kalau mau meninggalkan tenda ngapain biasanya?
beres-beres dulu, lihat, kan gitu. Yang ini pikir sudah ada di atas haudaj ini, udah masuk, jalan, ketinggalanlah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika ketinggalan, dan memang kebiasaan Nabi Muhammad SAW, setiap perjalanan beliau tuh ada tim awal, ada tim terakhir. Jadi tim awal kan untuk jalan, tim akhir untuk menyapu. Ini ada militer, militer. Itu kan ada tim Advent, kemudian ada tim apa tuh? Yang di depan itu. Ini nah itu ada yang memang tugasnya begitu sudah selesai, itu yang menyapu, menyisir ya. Menyisir kira-kira ada ketinggalan. Ternyata di Siti Aisyah. Akhirnya dia punya ini juga, ada ontanya juga. Dengan penuh hormat, tidak ada matanya sedikit pun yang tidak menghormati Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dengan penuh penghormatan yang benar-benar penuh dengan penghormatan. Dipersilakan Siti Aisyah naik dan dikawal. Orang-orang yang otaknya kotor, orang kalau otaknya kotor, gelap, pandangannya apa coba? Wah, istri Nabi Muhammad yang paling muda, pulangnya diantar sama langsung difitnah. Tersebarlah berita di Madinah. Maaf, orang kalau otaknya kotor, udah kotor aja udah. Susah orang otaknya kotor. Orang-orang munafik itu di Madinah banyak. Mau cari kesempatan kapan menyerang jantung keluarga Nabi Muhammad. Disebarkan. Siti Aisyah pulangnya diantar sama Fulan bin Fulan. Oh, orang-orang munafik memviralkan di medsos mereka masing-masing. Padahal belum ada medsos, belum ada. Mereka memviralkan tuh. Dan di antara yang menyebarkan berita itu adalah keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, yang menyebarkan. Benar. Biasanya itu keluarga kalau udah dengki itu suka ngipas-ngipas kan? Suka gabung gak sama oposisi? Suka gabung gak? Sampai suasana di kota Madinah saat itu tidak begitu nyaman. Maaf, mungkin tidak ada keriangan, tidak ada kebahagiaan. Dan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW pun tidak pernah mengeluarkan statement. Sampai nanti Rasulullah memanggil beberapa sahabat beliau yang mulia. Dalam beberapa riwayat Rasulullah bertanya, bukan Rasulullah nggak tahu, Rasulullah ingin dengar bagaimana pandangan orang-orang yang otaknya bersih, otaknya kotor. Jadi kalau kali kotor aja udah bahaya, gimana kalau otaknya kotor? Jadi kalau sungai sudah kotor aja bahaya, apalagi otaknya kotor. Yang ditanya oleh Rasulullah, sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhu Allah, salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika ditanya, wahai Ali, di luar rame ya? Ya wahai Rasulullah, mereka tuh menceritakan begini. Kalau menurut kamu gimana? Apa jawab orang yang dididik sama Rasulullah, yang otaknya? Wahai Rasulullah, sendal yang kamu pakai saja suci. Sendal yang kau pakai saja suci. Sendal. Wah, gimana kita memahami sendal Nabi Muhammad suci? Pernah ikut pengajian temanya Isra dan Mi'raj ya? Pernah?
pengajian temanya Isra dan Mi'raj. Itu nanti buka aja lah di YouTube tuh. Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad berangkat ke Sidratul Muntaha pakai sendal atau lepas sendal? Beliau menggunakan alas kaki atau melepas alas kaki? Dan nanti Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama besar dari Libanon, alaihi rahmatullah, dan banyak ulama-ulama yang lain juga mengambil kesimpulan. Coba lihat, kalau baca dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam ala nabiyina afdhalis salati wassalam ketika diperintahkan untuk pergi ke Gunung Sinai. Pergi ke Gunung Sinai. Gunung Sinai itu di wilayah Mesir. Nabi Musa ketika diperintahkan pergi ke Gunung Sinai, begitu sampai di depan Gunung Sinai, diperintahkan oleh Allah, "Ikhla' na'laik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepas alas kakimu. Bahasa kita mungkin sendalmu. Lepas sendalmu, alas kakimu, karena engkau berada di lembah yang disucikan. Nabi Musa di Gunung Sinai lepas, masih di Gunung Sinai, di wilayah Mesir, masih planet bumi, masih planet bumi, masih di planet bumi. Nabi Musa itu nabi besar bangsa Bani Israel, mulia, istimewa. Paling banyak nama nabi yang disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang begitu istimewa, itu kalau kita simpulkan tuh cerita tentang Nabi Musa dalam Al-Quran paling banyak. Di surat Al-Baqarah ada, sampai di Juz Amma juga ada Nabi Musa. Dan nanti ada tentang, kalau Nabi Musa nggak ada cerita kelahirannya, tapi cerita ketika setelah lahir. Dan ada surat namanya surat apa? Siapa yang tahu dapat sepeda? Oh, presiden yang lama sepeda. Kalau presiden sekarang diperoleh. Di surat apakah disebut tentang masa bayinya Nabi Musa alaihissalam? Yang tahu sekarang dapat oleh. Habis ini enggak? Ya udahlah, nanti tanya sama Ustaz. Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Bagaimana Nabi Musa baru lahir. Kan ada peraturan yang memiliki bayi laki-laki dari bangsa Bani Israel. Nabi Musa lahir. Pisahlah dengan ibundanya. Terlepas nanti detail itu pakai peti atau dibawakan pakai perahu atau dibawa, itu terlepas dari itu semuanya. Nabi Musa yang masih bayi masuk ke rumah Fir'aun, ke istana Fir'aun. Nanti para ulama mengatakan Fir'aun ketika jaya tenggelam. Fir'aun ketika jaya tenggelam. Bayi Nabi Musa, tapi jangan dipraktekkan. Ada yang mau cerita tentang Nabi Musa terus anaknya dikali Ciliwung. Ya. Apa? Dan waktu itu, dalam kisahnya itu yang disebut dalam Al-Quran, bahwa Nabi Musa yang masih bayi tidak mau disusui. Dipanggillah semua ibu yang sedang menyusui dari seluruh Mesir. Nabi Musa nangis gak berhenti. Sampai istrinya Fir'aun. Nanti kalau kita ngomongin istri Fir'aun, setiap ibu, setiap istri kalau punya suami ruwet, jangan kecil hati. Ingatlah. Jadi kalau ibu punya suami, wabillahi taufiq wal hidayah, tolong jangan kecil hati, karena masih ada yang lebih parah dari suami yang ruwet. Tidak mau disusui. Dan kebetulan kakak perempuan Nabi Musa itu bekerjanya di istana sekretariat negara. Kalau bahasa sekarang tuh di istana kan. Rame. Ibu,
desas-desus. Akhirnya kakaknya Nabi Musa itu memberanikan diri kepada kepala rumah tangga istana. Apa namanya? Ya udah begitulah. Beliau mau ditanya. Boleh nggak kalau saya juga? Oh silakan. Pokoknya cari. Ini untuk bayi yang disukai oleh ibu negara. Disukai oleh ibu negara. Pokoknya harus kita cari. Boleh nggak saya mau? Boleh. Ibunda Nabi Musa alaihissalam datang ke istana menyusui putranya. Jadi kalau ada yang bertanya, memangnya kisah Maulid Nabi Muhammad itu ada contoh awalnya? Ada. Dalam surat Ali Imran ada kisah kelahiran Siti Maryam. Dalam surat Maryam itu ada kisah kelahiran Nabi Yahya. Ada kisah kelahiran Nabi Isa. Kemudian dalam surat Al-Qasas ada masa baru dilahirkannya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya disusui oleh ibundanya. Dan waktu itu ibundanya mampu mengendalikan emosi. Karena kalau ya Allah anakku ditangkap. Warabatna ala qalbiha. Kami berikan kekuatan dan yang mengikat hatinya. Karena kalau ketahuan tuh bisa dibunuh. Ibundanya mendapatkan kekuatan. Biasa aja. Karena kan segila-gilanya seorang ibu sama anaknya gimana? Apalagi kalau anaknya masih bayi. Kalau masih bayi akhirnya dipuji-puji. Begitu udah SMA, begitu udah SMA, waktu masih bayi puji-puji udah SMA. Sekarang bukan SMA, kelas berapa? Pokoknya kelas belasan lah gitu. Nabi Musa alaihissalam disusui oleh ibundanya. Nanti para ulama membuat perbandingan. Nabi Musa hanya disusui oleh ibu kandungnya. Nabi Muhammad disusui oleh siapa saja. Nabi Musa hanya dengan ibunya. Dan itulah karakter, ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Karakter agama Yahudi itu memang eksklusif. Memang eksklusif. Dan kadang-kadang karena terlalu eksklusif, lupa daratan. Merasa yang lain itu di bawah. Dan hari-hari ini kita menyaksikan betapa keponggahan, kesombongan, angkuhan. Dia mengatakan yang punya handphone, semua yang punya handphone, kata Perdana Menteri, semua yang punya handphone berarti di situ ada Israel. Dan dia mengatakan kami sudah menghancurkan nih, kami yang mau melawan kami. Nanti aja kita lihat. Ya ini, dulu juga Firaun yang gitu. Dulu juga Firaun gayanya petantang-petenteng Firaun. Tapi nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan kita masih hidup bisa melihat tuh. Yang menghancurkan Gaza akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa disusui oleh ibu kandungnya dan tidak mau disusui oleh yang lain. Nabi Muhammad disusui oleh ibunda Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha wa radhiya sallallahu alaiha. Siti Aminah wanita yang cantik. Banyak orang gak pernah mendengarkan tentang Siti Aminah. Dan kadang-kadang ada orang yang menganggap itu biasa-biasa saja. Mohon maaf, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita 9 bulan lagi lahir ibunda. Nabi yang kita mengharapkan syafaat darinya dipeluk terus oleh ibundanya. Nabi disusui oleh Siti Aminah ibu kandungnya. Nabi disusui oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah yang tahu dapat? Suwaibah adalah budak yang ditugaskan oleh majikannya, dan majikannya adalah Abu Lahab. Paman Nabi, budak yang ditugaskan, tugas kamu khusus asistensi untuk Siti Aminah, bantuan, perhatian,
apa yang dibutuhkan oleh Aminah, istri dari almarhum saudaraku Abdul. Kamu, tugas kamu pokoknya merawat, memperhatikan semua kebutuhannya kamu penuh. Begitu Nabi Muhammad dilahirkan, Suwaibah ini lari ke rumah Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab episodenya masih orang baik. Dunia ini kehidupan tuh kayak episode. Jangan sampai episodenya kayak episode pertama orang baik, episode kedua mulai berkurang baik, episode ketiga udah gak jadi orang baik, episode keempat jahat, episode kelima suul khotimah, nauzubillah. Hidup itu kan ada episode, ya kan? Mau saya jelasin lagi kan? Paling gampang tuh melihat hidup adalah episode itu di dunia politik. Dulu partai sombong, biarin aja, biarin. Kita nggak ada urusan dengan itu. Nah, Abu Lahab dikasih kabar sama Suwaibah. Suwaibah lari, wahai majikanku atau tuanku, Aminah telah melahirkan bayi laki-laki. Abu Lahab saking gembira, ambil seekor kambing, sembelih, buat makan-makan. Makanya setiap peringatan Maulid pasti ada makan-makan. Ada nggak Pak? Oh, ada. Berarti betul tuh. Cuma nggak tahu kambing apa ayam. Bergantung lokasinya. Kalau di pinggir pantai, ikan. Sembelih. Begitu sembelih. Kamu saya merdekakan. Bayangkan lahirnya Nabi Muhammad bawa berkah. Ada yang memerdekakan. Kemudian makan-makan. Baru lahir udah nyenengin. Kalau orang sekarang kadang-kadang tuh belum lahir gak nyenengin, udah lahir Keselin. Mohon maaf. Suwaibah itu nanti juga diantara yang menyusui Nabi Muhammad. Kemudian nanti Nabi Muhammad juga disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Badui. Wilayahnya itu kalau mau disebut tuh nggak Badui lah, pedalaman paling tidak. Kita nggak mengatakan Badui lah, baiknya pedalaman di jalan menuju ke Taif. Nanti minta diajak sholat Pak Anies kapan mau, jangan mau diajak ke Taif tuh. Di jalan menuju Taif ada perkumpulan, ada perkampungan Bani Sa'idah. Halimah As-Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa sih Nabi Muhammad itu dikirim, disusui kepada Siti Halimah? Oh ya, sampai sekarang pun keluarga-keluarga berdarah biru, kalau anaknya ingin mengerti bahasa, kalau keluarga keraton, keluarga kerajaan, ya itu kalau ingin menjaga anaknya budi bahasanya bagus, itu diminta untuk apa? Nah, supaya kalau berbicara tuh budi bahasanya bagus. Oh, Nabi di pedalaman Bani Sa'idah, di sana bahasanya itu belum terkontaminasi. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad disusui oleh Siti Halimah dan disusui oleh Suwaibah, disusui oleh ibunya. Nanti ini kalau Nabi Musa kan hanya satu ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui itu hanya ibu kandungnya. Nabi Muhammad itu tidak. Nanti dia mengatakan lebih dari 3. Ini menandakan Nabi Muhammad nanti punya saudara, walaupun bukan saudara kandung, punya saudara. Dan nanti itu banyak tuh. Dan salah satu nanti dari hikmahnya, dan ini menandakan ajaran Nabi Muhammad ini ajaran inklusif, bukan eksklusif. Karena semua menjadi saudara. Dan nanti ada peristiwa, salah satu peristiwa perang, dan ini nanti akan menjadi sedikit yang akan kita singgung, bagaimana perang Nabi Muhammad pun cahaya. Di salah satu peristiwa perang, kemudian sudah ada tawanan perang. Kemudian ada seorang wanita dari tawanan perang yang mengatakan, saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kamu
siapa? Saya saudarinya Nabi Muhammad. Sahabat kan? Siapa ini? Saya adalah, siapa yang tahu nama anak Halimah langsung dapat. Namanya Syaimah bintil Harith. Syaimah bintil Harith. Saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Kamu siapa? Saya saudarinya Nabi Muhammad. Siapa kamu? Saya Syaimah bintil Harith, putri Halimah As-Sa'diyah. Wahai Rasulullah, ada yang mau berjumpa denganmu, seorang wanita. Siapa? Syaimah. Kakakku. Di samping kan gak batal wudhu. Saudara kan tidak batal wudhu. Nabi Muhammad bertanya, bagaimana kabar ibunda Halimah? Lihat, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah, nanti keberkahan itu panjang. Bukan hanya di saat Nabi Muhammad disusui dalam perkampungan Siti Halimah yang sudah lama gak turun hujan menjadi turun hujan. Wa ma min hamilin fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulamin barakati wa sa'adati hadzal imam. Di masa tersebut penuh dengan keberkahan sampai di tahun itu, di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak sekali tanda-tanda keberkahan dan kebahagiaan. Karena di sana tuh ingin sekali mereka punya anak laki-laki. Pada tahun itu yang lahir itu laki-laki semua. Dan perkampungan Siti Halimah itu menjadi berkah. Dan ini lihat keberkahannya. Sudah jauh berapa tahun, tapi sudah hijrah ke Madinah. Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan waktu itu Siti Halimah putri bernama Syaimah bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, semua yang bersama Syaimah bebas. Bayangin, bebas. Dan Nabi Muhammad bertanya kepada Syaimah, Syaimah, ibunda Halimah apa kabarnya? Sehat gak? Dibawain hadiah sebanyak-banyaknya. Akhirnya viral. Viral di mana? Viral. Mereka sepanjang perjalanan memuji-muji Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, Syaimah, kamu beruntung sekali punya kakak, punya adik. Dan nanti ada riwayat yang mengatakan bahwa Syaimah itu menunjukkan ada bagian dari tangannya atau apa yang pernah digigit oleh Nabi Muhammad waktu masih kecil. Tapi gigitan Nabi Muhammad itu berkah. Kalau benar riwayat itu berkah karena menjadi tanda. Nah, kalau gigitan kita berkah apa? Mohon maaf. Semua yang bersama Syaimah sepanjang perjalanan nggak berhenti memuji-muji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disusui oleh Siti Halimah, disusui oleh Suwaibah, disusui oleh ibu kandungnya, menandakan ajaran yang beliau bawa itu tidak eksklusif, tapi terbuka. Sehingga Nabi Muhammad banyak punya saudara, dan nanti semua yang ikut dengan Syaimah pulangnya itu masuk Islam semua. Satu kampung masuk Islam semuanya. Inilah dari sekian banyak hikmah yang bisa kita lihat langsung dari betapa besarnya keberkahan yang ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam surat An-Nur yang tadi kita sebut di awal, turunnya surat An-Nur karena ada tuduhan terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ali bin Abi Thalib karena Allah wajah. Beliau mengatakan, sendal yang kau pakai wahai Rasulullah suci, apalagi istrimu. Tapi kan masih belum turun wahyu. Turunlah surat An-Nur. Turunnya surat An-Nur, barulah Rasulullah SAW berbicara kepada halayak. Karena surat An-Nur turunnya untuk menepis asbabun nuzulnya, untuk menepis tuduhan orang-orang munafik terhadap kesucian keluarga Nabi Muhammad SAW, kemuliaan keagungan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha,
kesucian Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan salah satu yang menyebarkan berita itu adalah keluarga Sayyidina Abu Bakar. Siapa namanya yang tahu dapat? Ustaz senyum-senyum ini. Ustaz udah nikah kan? Udah nikah belum? Ini maksudnya? Alhamdulillah maksudnya apa nih? Ini yang belum. Mudah-mudahan di sini dapat jodoh. Pokoknya yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Yang udah dapat jodoh udah haji, lah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Misbah. Keluarga Sayyidina Abu Bakar yang tiap kebutuhan hariannya, bulanannya ditanggung. Ternyata beliau yang menyebarkan juga, meramaikan berita itu juga. Sayyidina Abu Bakar udah janji, saya gak akan bantu lagi. Bakalan. Ternyata dia yang ikut juga baik. Tapi dalam surat An-Nur di sana diperintahkan wala ya'tali ulil fadli minkum. Janganlah yang punya kelebihan gak mau lagi membantu keluarganya yang bisa dibantu. Yang punya kelebihan, punya keleluasaan, jangan sampai. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya mulai sekarang tetap saya bantu. Nurut sama Al-Quran. Kalau orang sekarang cari-cari Al-Quran supaya nurut sama dia. Ini nurut sama Al-Quran. Al-Quran mengatakan jangan berhenti untuk membantu keluarga yang biasa kamu bantu, walaupun. Surah An-Nur itu satu. Kemudian yang kedua, surah An-Nur di sana disebut Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkah fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun ila akhir ayat. Surat An-Nur. Siapa sih penemu lampu? Siapa penemu lampu? Coba baca dengan lengkap. Terpengaruh nggak ketika menemukan lampu? Terpengaruh nggak dengan ayat itu? Yang tahu? Terpengaruh. Karena disebut sih nanti azujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca itu seperti itu, ada kacanya. Oh, ternyata nanti silakan baca bagaimana penemu lampu itu terpengaruh, terinspirasi dengan ayat An-Nur. Dan Syekh Ali Jum'ah beliau mengatakan di dalam Al-Quran, kalau boleh disimpulkan, Al-Quran itu ketika menyebut tentang nur, tentang cahaya, bisa bermakna pertama, Nurur Rahman. Allah itu adalah sumber cahaya. Nurur Rahman, cahaya Allah, karena Allah sumber dari semua cahaya. Yang kedua, Nurul Quran. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Kemudian yang ketiga, Nurul Iman. Iman itu cahaya. Yang ketiga, tiga atau empat? Coba yang pertama. Nur Rahman. Saya ulangi lagi. Nurul Rahman, cahaya Allah, sumber cahaya. Yang kedua, Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Karena Al-Quran itu cahaya. Nanti kita akan uraikan di satu-satu. Yang ketiga, Nurul Iman, cahaya orang yang punya keimanan itu, dia terang. Terang gak? Gak punya duit, tenang dia. Tenang gak? Hah? Loh, kalau gak punya iman, punya duit gelap gak? Apa ya? Nurul Iman. Itu yang keberapa? Ya. Terus?
Yang keempat, Nur Muhammad An-Nabiyil Adnan, cahaya Nabi Muhammad Al-Adnan. Nurul Rahman, Nurul Iman Nur Muhammad. Muhammad Al-Adnani. Karena Nabi Muhammad di antara nama datuknya namanya Adnan. Yang terakhir Nurul Akwar. Nurul Akwar, cahaya. Nanti ada di antara ciptaan Allah itu bintang, ada matahari. Jadi nanti akan ada cahaya dari ciptaan-ciptaan Allah. Yang pertama Nurul Rahman. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu sumber cahaya dari semua cahaya. Sampai dikatakan oleh ulama besar namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan al kaunu zulmatun kullu. Alam semesta ini gelap semuanya sampai ada cahaya dari Allah. Cahaya Allah itu sumber dari semua cahaya. Kemudian yang kedua cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran itu cahaya Al-Quran itu sampai detik ini saya berbicara tidak pernah redup. Silahkan baca ayat-ayat Al-Quran tentang menantang siapa yang bisa mendatangkan saingan Al-Quran. Jin, manusia yang bisa mendatangkan saingan dulu pernah ada di Inggris. Namanya wabillahi taufiq wal hidayah. Yang pernah membuat ayat-ayat setan. Gak usah disebut namanya. Saya juga nyebut. Berusaha untuk menandingi Al-Quran, membuat ayat-ayat setan. Sebelum itu banyak mereka yang ingin mencoba menandingi Al-Quran, tidak ada satupun yang mampu. Al-Quran tantangannya belum ditutup. Ditantang manusia. Kalau nggak bisa bikin satu Al-Quran, bikin asyra suwaril muftarayat. Bikinlah 10 ayat yang bohongan. Coba lihat semua buku, semua karya manusia, di depannya itu ditulis dan di belakangnya juga ditulis ini karya seorang manusia yang ya kalau ada pandangan yang lebih bagus, ada teori yang baru, maka. Tapi kalau Al-Quran, lihat surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Yang muslim mana yang muslim? Yang muslim mana yang muslim? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fiih. Tidak ada keraguan atau yang akan mengantar kepada la raiba fiih. Hudan lil muttaqin. Gagah tidak ya? Kalau orang kan nulis kan? Nulis buku, minta maaf jika ditemukan apa? Kesalahan. Ditemukan kesalahan. Nurul Quran, cahaya Al-Quran tidak pernah redup. Dan tantangan, para ulama menyebut ayat at-tahaddi fil Quran lilladzina yuriduna an yujibu ala tahaddil Quran. Ayat-ayat tantangan untuk mereka yang ingin menyambut tantangan Al-Quran sampai hari kiamat. Tantangan itu gak pernah berhenti, tidak pernah ditutup. Silakan kalau ada yang mau menyanyi, bayangkan disuruh bikin, kalau gak bisa 10 ayat, 10 surat, kalau gak bisa satu Al-Quran, bikin 10 surat. Bohongan lagi. Bahasa bohongan itu muftarayat. Mungkin bahasa kita terjemahannya itu mungkin KW sekian, gak orisinil. Sampai detik ini 30 juz tidak pernah berkurang. Apa? Pernah berkurang. Sampai ada satu penelitian disertasi. Almarhum Syekh Mustafa Al-Asum itu menulis disertasi tentang perbandingan keautentikan Al-Quran, Bible, Perjanjian Lama
Perjanjian Baru Al-Quran, kemudian hadis Nabi. Di sana beliau memulaikan sedetil-detilnya bahwa dari 4 yang dikatakan sumber referensi kenabian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran dan hadis Nabi. Perjanjian Lama itu sudah banyak editannya, dari bahasa ke bahasa, dari bahasa aslinya yang waktu itu mereka kan pernah terusir dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga kitab sucinya dan tidak ada yang hafal waktu itu. Yang hafal itu sudah punah, sudah hilang. Maaf, Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, karena mohon maaf, menurut mereka kan disalib. Ketika disalib, semua barang-barangnya diapakan? Gak ada yang jaga, sehingga itu ya kan Al-Quran. Nabi masih hidup, dibaca dengan lantang. Bahkan kaum wanita yang mungkin tidak bisa selalu ke masjid, gak bisa selalu ke masjid, itu banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang wanita. Itu yang mengatakan apa? Kami menghafal surat Qaf langsung kami dengar dari Nabi Muhammad SAW, yang sering beliau dalam khutbah Jumatnya beliau membaca surat Qaf. Al-Quran di masa Nabi Muhammad sudah ditulis, sudah dibacakan, sudah dihafal. Dan Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau meninggalkan sahabatnya dan umatnya yang memiliki kekuatan, sehingga kitab suci ini tidak bisa diamalkan. Gak ada yang bisa mempermainkan. Bandingkan, mohon maaf dengan segala hormat, bandingkan dengan yang itu. Karena disalib, ketika disalib itu bajunya, semuanya perlengkapannya diapakan? Sehingga kalau begitu, yang pertama ini banyak sudah diedit, ada intervensi dari para penyalin dan seterusnya. Kalau yang ini kemungkinan besar terjadi ya dibuat-buat. Tapi kalau Al-Quran gak ada yang bisa ikut campur tangan. Semuanya detail, semuanya lengkap. Nabinya hidup, dibacakan, ditulis, dihafal. Banyak para penghafal Al-Quran. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia tidak ada satupun huruf yang hilang. Dan Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan yang dua tadi. Nah, kalau hadis Nabi ini memang ada derajat-derajatnya nanti. Yang sahih, yang dhaif, kemudian yang hasan, kemudian yang maudhu, kemudian ada susunan kitab-kitab, atau paling tidak itu ada kitab-kitab induk, kitab-kitab hadis. Yang paling tinggi adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim dan semuanya. Tetapi ini tetap tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran yuta'abbad bitilawati, terhitung beribadah ketika membaca Al-Quran. Dan di dalam sholat, ada nggak orang yang cinta betul dengan Nabi Muhammad, sholatnya itu bukan baca ayat Quran, baca hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal sesat. Karena yang yuta'abbad bitilawatihi, yang terhitung ibadah di dalam membacanya ketika sholat adalah Al-Quran. Al-Quran itu cahaya sampai detik ini. Detik ini tantangan. Hei, yang menganggap Al-Quran itu adalah palsu, yang menganggap Al-Quran buatan dari Muhammad, yang menganggap Al-Quran itu karya Muhammad, yang menganggap bahwa Al-Quran itu hayalan Nabi Muhammad, silahkan buat. Gak bisa satu Quran, Rasulullah sampai detik ini. Dan kalau kita lihat Al-Quran, saya ambil contoh, beberapa contoh. Satu, Al-Quran itu ketika berbicara tentang semut. Ada surat dalam Al-Quran, surat semut. Kisahnya gimana kisah tentang semut? Nabi Sulaiman ketika beliau berjalan, qalat namlatun, berkatalah. Ini semutnya ini jantan atau betina? Di mana semua ulama?
Gak sembarangan. Qalat namlatun, semutnya itu betina. Dan ilmu pengetahuan sekarang membuktikan bahwa rombongan semut itu dipimpin oleh ketua PKK. Bukan raja. Qalat namlatun. Oh, betina. Sekarang dibahas tentang kehidupan semut. Semut itu gotong royong. Semut. Tapi semut punya kekurangan. Cuma menimbun, nggak berbagi. Dan dia sendiri kadang-kadang nggak bisa menikmati dari apa yang dia timbun. Semut. Oh, semut betina dikaji, dan di negara-negara maju tersebut mereka mengembangkan bagaimana meneliti semut. Kalau kita makan siang yang lagi ramai sih. Iya, yang katanya ada pokoknya macam-macam itu. Mereka tuh yang di luar Islam memperhatikan itu. Semut satu. Kemudian yang kedua, cahaya Al-Quran itu membuka mata dan hati umat manusia. Yang kedua tuh ba'ullah, nyamuk. Waktu turun ayat innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, Allah nggak malu, Allah tidak malu untuk menunjukkan keagungannya, meskipun tanda keagungan itu kebesaran dan kekuasaannya seekor nyamuk. Diteliti, cahaya Al-Quran luar biasa. Allah nggak malu. Waktu turun ayat tersebut kan mereka bilang, Muhammad katanya wahyunya dari Tuhan, kok ngomongin nyamuk? Silakan baca, silakan baca. Nyamuk itu, nyamuk punya mata berapa? Yang tahu dapat. Nyamuk, jenis-jenis nyamuk punya mata berapa? Nyamuk itu punya kaki dan tangan tuh berapa? Kemudian dia punya pisau dari mulutnya, dan dia punya itu sampai mereka yang meneliti itu, gajah yang besar, semua yang ada pada gajah ada pada semut, pada nyamuk. Semua yang ada pada gajah ada pada nyamuk. Gajah punya belalai, nyamuk. Gajah punya semua. Gajah matanya berapa? Karena nama. Kalau nyamuk, jadi semua yang ada pada gajah ada pada nyamuk. Yang ada pada nyamuk sayangnya, dan nyamuk itu kalau gelap tetap bisa makan. Tetap. Nyamuk itu bisa mencium kalau ada manusia, dan dia melihat bukan dengan matanya seperti manusia. Dia bisa melihat dengan suhu badan seseorang. Dia bisa mencium, dan dia bisa nempel kalau kulit orang yang sedang dihinggapi itu baru pakai. Dia bisa memiliki cengkraman. Gak pernah nyamuk kepleset kan? Benar. Nyamuk. Mereka geleng-geleng kepala. Al-Quran sudah menyebut Allah tidak malu menunjukkan kebesarannya. Contohnya walaupun seekor nyamuk. Dan ternyata para pembuat kapal tempur militer, pesawat tempur militer terinspirasi. Betul ya? Sah, ketok palu.
segelap apapun, nggak ada tuh nyamuk ngobrol sama teman-teman, ini gelap nih, kita nabrak-nabrak. Terinspirasi para pembuat, arsitek, insinyur yang membuat kapal tempur, pesawat tempur setiap hari ngaji semut. Ngaji nyamuk, maaf, ngaji nyamuk. Ngaji nyamuk itu maksudnya apa? Meneliti nyamuk. Kan kapal pesawat tempur gitu kan? Kalau yang komersil kan gini dulu tuh. Iya. Kalau ini kan bisa manuvernya dari mana belajarnya? Salah nggak Al-Quran? Berarti Al-Quran masih bercahaya tidak? Masih. Nyamuk, mereka meneliti nyamuk. Ternyata setiap yang akan membuat pesawat tempur itu dia harus cari jenis-jenis nyamuk yang terbaru untuk mempelajari manuver yang terbaru. Jadi dia ngaji. Berarti Al-Quran mukjizat kan? 1400 tahun yang lalu sudah mengingatkan, jangan meremehkan. Ada nyamuk. Dan nanti kalau dilanjutkan lagi, Al-Quran itu banyak sekali berbicara misalnya tentang laut. Itu sampai ada mantan Menteri Kelautan Indonesia, Rahmi Dahuli, itu siapa? Kemudian ada beberapa juga yang menulis bagaimana Islam dan ilmu kelautan. Banyak pakar kelautan di luar Islam masuk Islam kaget. Emangnya Nabi kamu tuh pernah nyelam di mana? Kok bisa menyebutkan fi dzulumatin, salah? Di dalam kegelapan dan kegelapan di dalam laut tersebut. Dari mana? Al-Quran. Cahaya Allah, cahaya Al-Quran, cahaya iman. Sekarang itu ngomongin iman. Orang yang punya iman, walaupun matanya buta, menjalani kehidupan gimana? Dengan terang. Imannya bagaimana? Coba lihat Indonesia waktu akan merebut kemerdekaan. Kita itu berjuang pakai iman atau pakai duit? Waktu itu bangsa Indonesia berjuang itu modalnya apa? Iman. Inna ma'al usri yusra. Berangkat terus. Padahal iman, cahaya keimanan itu mendatangkan optimis dan gak bisa dikalahkan. Sehebat apapun senjata musuh, sehebat apapun seorang memiliki senjata, tapi kalau yang menggunakan senjata itu imannya lemah, gemeteran. Pesawatnya gimana? Karena ketakutan gak punya iman, nembak teman sendiri. Iman, cahaya yang membuat orang optimis, gak pernah kecil hati, gak pernah merasa sendiri. Karena iman itu mendatangkan cahaya yang membuat seorang tidak pernah merasa sendiri. Dia selalu mendapatkan perhatian, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita baca bagaimana perjuangan di Gaza, orang Gaza tuh nggak cengeng karena mereka punya iman. Orang Israel udah stres, itu rumah sakit jiwa di sana tuh udah rame banget, banyak orang stres. Dan kebanyakan yang stres itu gagah-gagah. Ya gagah-gagah. Yang gagah, tahu gak gagah tuh gagah? Gagah yang berat badannya bagus, semuanya bagus, punya senjata, stres. Tapi yang di Gaza, mereka kemarin maulid Nabi Muhammad, mereka masih melantunkan sholawat dan maulid Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan mereka masih puasa, terus masih iman, cahaya keimanan. Dan hari ini peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ingin mengingatkan kepada kita bahwa cahaya Allah, cahaya Al-Quran, cahaya keimanan itu yang akan membuat
kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang, dengan aman. Kemudian cahaya Nabi Muhammad. Nah, kita mau lihat cahaya Nabi Muhammad itu maksudnya apa? Hadis-hadis Nabi Muhammad. Dulu mereka mengatakan hadis Nabi Muhammad ini ada yang salah nih. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, kalau minuman kamu dihinggapi oleh lalat, tapi jangan terus habis dengar hadis ini cari lalat, masukin. Nabi Muhammad mengatakan kalau dihinggapi celupi, karena sayapnya lalat itu satu racun, satu penawar. Mereka bilang, wah mungkin sekarang ilmu pengetahuan. Ada ensiklopedia judulnya Ensiklopedia Kemukjizatan Ilmiah Quran dan Sunnah Nabi. Di sana diuraikan bahwa sayapnya itu ada racunnya, ada penawarnya. Itu satu. Kemudian ada seorang ulama dari Saudi Arabia menceritakan bagaimana seorang muslim yang ulama ingin bertemu dengan seorang pakar persendian tubuh. Bertemulah si muslim yang ulama itu bertanya kepada profesor ahli seni. Si muslim itu nanya, Prof, persendian di setiap tubuh setiap manusia itu berapa jumlahnya? Profesor itu mengatakan, hasil penelitian saya 360. Prof, itu hasil penelitian? Iya, hasil penelitian saya adalah jumlah persendian yang ada di tubuh setiap manusia 360. Kata ulama itu hasil penelitian. Prof, maaf Prof, kami sudah punya informasi itu 1400 tahun yang lalu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang nanti ada kaitan dengan sholat duha. Setiap manusia itu memiliki 360 mafsil persendian dan diminta setiap hari bersedekah sebanyak 360. Wah, 360 gimana itu sedekahnya? Yaitu anjuran dan dorongan yang kuat untuk banyak si profesor itu akhirnya masuk Islam karena kagum. Saya pikir ini penelitian saya, ternyata sudah 1400 tahun yang lalu sudah dibahas, dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Kemudian Nabi Muhammad SAW banyak sekali dalam hadis-hadisnya yang sekarang itu terbukti. Kurma itu sekarang ada buku yang terjemahannya itu bahasa Indonesianya judulnya itu Gizi Nabi Muhammad. Di dalam buku itu dijelaskan apa saja yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad dan itu semuanya sehat. Salah satunya kurma. Kurma itu nanti ada kurma namanya kurma ajwa. Mudah-mudahan semuanya sampai ke Madinah. Kapan mau diajak ke Madinah? Amin. Kurma ajwa. Nabi Muhammad kan berada di Jazirah Arab, makanya makanannya kurma. Coba Nabi Muhammad di Medan. Itu ucapan orang yang tidak sadar, mungkin tidak tahu tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Oh, berarti Nabi Muhammad makan kurma terpaksa Tuhan ya, gak ada makanan yang lain. Bukan, ada hikmah. Silakan pelajari. Kurma bukan hanya sekedar itu makanan yang ada di sana. Para peneliti tentang kurma, mereka geleng-geleng kepala bahwa kurma itu dia masuk kategori buah-buahan. Dia masuk kategori manis. Buah-buahan terhitung bagian dari kelompok buah-buahan. Manis-manisan juga. Dan dia mengandung air.
dan dia juga memiliki kemampuan menjadi obat. Mereka meneliti, mereka geleng-geleng kepala. Nabi Muhammad itu tahunya dari mana? Kok yang dikonsumsi? Kemudian Nabi Muhammad SAW cara tidurnya. Para pakar kesehatan tidur melakukan penelitian. Posisi tidur yang paling bagus, paling sehat, tengkurap, rentang. Mereka meneliti, wah kalau tidurnya memberatkan ke sebelah kiri ini jantungnya terus. Mereka bilang, wah yang paling bagus itu ke kanan. Napas menjadi bagus, ini menjadi bagus. Ini penelitian kami, dikasih tahu. Maaf, yang seperti ini pernah dilakukan dan selalu dilakukan oleh siapa? Oleh nabinya umat Islam. Wa ma min amalin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutaratan an zaidil wujud. Dalam kitab Siftud Duror itu dikatakan tidak ada satupun perbuatan yang terpuji dan yang baik yang dilakukan oleh manusia kalau dipelajari dengan baik, dengan seksama, semuanya diambil dari Nabi Muhammad. Cahaya, tidurnya aja cahaya, bayangin. Tidur. Kalau kita kan nggak tidurnya aja gelap, apalagi tidurnya. Mereka kaku. Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan cara tidur yang mereka mengatakan, kami para pakar kesehatan tidur, mereka merekomendasikan, yang mereka rekomendasikan sudah 1400 tahun yang lalu dicatat oleh para sahabat Nabi bagaimana cara tidur Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, cahaya yang tidak pernah redup sedikit pun, karena tidak ada yang salah dari yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sampai perang beliau. Perang Nabi Muhammad tidak membolehkan membunuh anak kecil, nggak boleh, membunuh wanita nggak boleh, membunuh pemuka agama nggak boleh, membunuh orang yang tidak bawa senjata nggak boleh, membunuh orang yang berlindung melarikan diri ke rumah ibadah nggak boleh, membunuh orang yang sudah menyatakan untuk tidak perang itu tidak boleh menghancurkan fasilitas umum, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh menghancurkan pohon yang rindang, dan seterusnya. Semuanya itu mereka mengatakan bahwa ajaran yang kita dapat, yang kita baca dari Nabi Muhammad SAW, itu yang melahirkan nanti ada sipil, ada militer. Dari mana lahir pembagian ini sipil nggak boleh, ini militer? Dari mana? Dari Nabi Muhammad. Kalau kita ingin berbicara tentang toleransi, bagaimana Nabi Muhammad menerima kedatangan pendeta Kristen Najran. Nabi Muhammad berdialog dengan beliau semuanya. Nabi menerima mereka semuanya dengan baik, berdialog sampai sekian hari. Turunlah surat, namanya surat Al-Imran. Surat yang di sana mengabadikan bagaimana bagian dari dialog antara Nabi dengan para pendeta Najran. Dan ketika mereka sudah sekian lama berdialog dengan Nabi Muhammad, mereka semuanya mengatakan, tetap kami gak berubah dengan keimanan kami bahwa Yesus adalah. Nabi Muhammad gak marah. Nabi Muhammad bilang, gak masalah, karena memang di dalam Islam la ikraha, gak ada paksaan. Kalau begitu kami mau pulang, tapi kami takut karena kami gak beriman kepada kamu, nanti kami di jalanan di. Baik, kamu semuanya akan pulang dikawal, dan disitulah dipelajari oleh para pakarnya. Oh, ini ada namanya kekebalan diplomatik. Gak boleh, kamu negara gak boleh diapain. Ini Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan sebelum dunia mengenal kekebalan diplomatik. Kemudian silahkan baca
siapa saja yang diutus oleh Nabi membawa surat Nabi Muhammad kepada para pemimpin di dunia. Nabi kirim surat. Ada yang Nabi kirim untuk Persia. Raja Persia sombong. Begitu dapat surat Nabi disobek-sobek. Ngapain budak saya kirim surat buat saya? Dia itu adalah budak saya. Dilaporkan oleh Rasulullah, suratmu disobek-sobek. Rasulullah mengatakan apa? Nanti kerajaannya akan disobek-sobek. Benar, dibunuh nanti sama anaknya. Hancurlah kerajaan Persia. Kemudian Mesir, Raja Mukaukis di Mesir dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Surat Nabi dicium. Kemudian Nabi diberikan hadiah. Hadiah itu banyak. Nanti ada pakaian, kemudian juga sampai dikirimkan 2 gadis yang cantik. Nanti ada namanya Maria Al-Qibtiyah yang menjadi istri Nabi. Kemudian satu lagi saudarinya nanti menjadi istri dari Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah SAW. Nabi mengirim surat, Nabi memahami diplomasi sampai dipelajari oleh para pakarnya. Surat yang Nabi kirim itu redaksinya seperti apa? Penuh dengan penghormatan. Mirip kalau sekarang itu rupanya surat menyurat diplomasi itu meniru dari Rasulullah adalah cahaya yang tidak pernah redup. Dan sampai hari-hari ini yang kita alami sudah pernah diberitahu oleh Rasulullah. Satakunu fitnatun kaqita'il lailil mudlim, akan terjadi fitnah-fitnah seperti serpihan malam. Fitnah-fitnah tersebut banyak sekali bentuk-bentuknya. Salah satu dari bentuknya, la yadri al-qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Akan terjadi fitnah, akan terjadi pembunuhan, sampai yang membunuh gak tahu kenapa dia harus membunuh. Yang terbunuh pun juga gak tahu kenapa dia menjadi korban. Nabi, cahaya yang tidak pernah redup, beliau yang memberikan kepada kita petunjuk. Benar, jasadnya telah dikebumikan, telah dikubur, tapi cahaya ajarannya, cahaya petunjuknya tidak pernah bisa dihalang-halangi. Dan sampai hari ini, ketika mereka yang terus meneliti tentang Islam, gak berhenti. Agama yang paling banyak pengikutnya, yang paling banyak orang masuk ke dalam agama tersebut sampai hari ini adalah agama Islam. Padahal tidak ada lembaga khusus, tidak ada tim khusus. Agama yang sebelah sana punya lembaga khusus, terstruktur rapi. Itu banyak yang ditutup tempat ibadah, banyak yang disewakan. Tapi umat Islam begitu banyak, tidak bisa berhenti. Ya, dengan kejadian di Gaza juga banyak yang masuk Islam karena melihat dizolimi, disakiti. Mereka itu masih kuat, masih bertahan. Ibu-ibu di Gaza itu tidak pernah cengeng. Anak-anak di Gaza itu gak pernah manja. Ayah-ayah di Gaza itu tidak pernah mengeluh. Mereka semua mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, untuk tidak pernah bergeser sedikit pun dari keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dan hari ini di masjid ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad pada kesempatan ini menjadi bukti cahaya Nabi Muhammad tidak pernah redup, tidak pernah berkurang. Sampai hari ini kita masih menyebut namanya. Sampai hari ini terus dikaji, semua yang bersumber darinya. Semakin dikaji, semakin terlihat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan penutup para nabi-nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita cahaya yang akan menerangi pikiran kita, akan menerangi hati kita, akan menerangi hidup kita, akan menerangi kubur kita. Dan mudah-mudahan ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kita menjadi apa
Rasulullah katakan, umatku ketika dibangkitkan ghurran muhajjalin, umatku dibangkitkan dalam keadaan bercahaya sampai berbeda dengan umat-umat yang lainnya, dan umatku mendapatkan cahaya tersebut karena dari bekas wudhunya. Mudah-mudahan alam kubur kita, alam kubur orang-orang tua kita, guru-guru kita penuh dengan cahaya, dan ketika kita nanti dibangkitkan, kita juga dalam keadaan cahaya, dan kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua hajat-hajat kita, semua cita-cita kita, semua harapan-harapan kita, semua cita-cita dan harapan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina dikabulkan oleh Allah. Mereka diberikan kemenangan, diberikan kemenangan, diberikan kemenangan. Palestina mendapatkan kemerdekaan, dan kita minta kepada Allah Indonesia selalu dijaga, persatuannya, kesatuannya, stabilitasnya, dan mudah-mudahan setiap peringatan Maulid seperti ini akan menyebabkan kita semakin dekat kepada Rasulullah, kepada petunjuk Rasulullah. Dan yang paling kita harapkan ketika kita dipanggil oleh Allah, kita semua mendapatkan husnul khatimah. Karena kita cinta kepada Rasulullah, maka dengan mudah lidah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat bisa dekat dengan Rasulullah, bisa menatap wajah indah Rasulullah, dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah jari bali kulli khair dafi ala kulli syar lana wa li ahbabina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kurang dari saya, mohon buat kita maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih kepada panitia, kepada DKM Masjid, kepada semua yang hadir, dan kepada pengurus yang saya baru kenal pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan maafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.